Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita seperti biasa, yaitu belajar. Walaupun hanya lewat video ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kemudahan kepada kita semua untuk memahami dalam pelajaran. Untuk anak-anak Ustadz yang di rumah sana ya, untuk pertemuan ini insya Allah kita akan belajar fikih ya. Tapi sebelum belajar, Ustadz mau menyapa dulu ya buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Mungkin hanya lewat video ini Ustadz bisa menyapa anak-anak Ustadz yang di rumah sana ya. Ustadz mau menyapa dulu anak-anak Ustadz yang di rumah. Assalamualaikum anak-anak Ustadz, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kalau seandainya kalian di sana dan Ustadz dan Ustazah di sini selalu dalam kesehatan. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk anak-anak Ustadz ya, untuk pertemuan ini kita belajar fikih. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, seperti biasa dulu ya. Kalau kita mau memulai pembelajaran, itu alangkah baiknya kita mulai dengan doa atau paling tidak kita mulai dengan membaca basmalah sama-sama. Nah, untuk pertemuan ini, memulai pembelajaran ini, Ustadz mengajak anak-anak Ustadz yang di rumah sana, ayo kita mulai pembelajaran ini walaupun hanya lewat video ini. Mari kita sama-sama memulai pembelajarannya, sama-sama membaca doa sebelum belajar. Ya, hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan berkat kita membaca doa sebelum belajar tadi, kita yang khususnya buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pelajaran ini dan mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan ini kita melanjuti materi yang sudah lewat ya. Yang kemarin kita waktu pertemuan Google Meet kemarin kita membahas tentang khitan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tanda-tanda balik. Nah, di sini apa itu balik? Nah, pengertian balik ya, balik secara bahasa adalah sampai atau cukup umur. Nah, orang yang disebut dengan balik itu adalah orang yang sudah sampai atau cukup umur, itu secara bahasa. Sedangkan maksud telah sampai usia seorang tahap kedewasaan. Secara hukum Islam gimana memandang ya, pandangan dalam Islam itu tentang balik. Secara Islam adalah seseorang dapat dikatakan balik apabila telah mengetahui, memahami dan mampu membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Itulah disebut dengan balik ya. Kalau secara Islam memandang ya, disebut dengan baik itu orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, serta telah mencapai usia tertentu untuk keadaan tertentu bagi laki-laki dan perempuan. Nah, itu disebut dengan balik ya secara pandangan Islam. Intinya balik ini adalah orang yang sudah sampai. Nah, sampai apa? Ya sampai kedewasaan, yang orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, itu adalah salah satu orang yang sudah sudah akalnya sudah sempurna ya. Yang Allah berikan bisa menggunakan akalnya secara sempurna itu adalah orang yang sudah balik. Nah, balik juga merupakan salah satu masa di mana seseorang anak telah dibebani kewajiban. Nah, atau disebut dengan taklif ya, syariat
Nah, anak yang sudah dibebani syariat ya seperti sholat dan sebagainya, sholat, puasa dan sebagainya, itu dia sudah dibebani, diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan seperti sholat atau kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau seandainya dia tidak mengerjakan kewajiban tersebut, nah orang tersebut sudah dicatat sebagai berdosa. Kenapa? Karena dia sudah melanggar perintah atau kewajiban yang Allah perintahkan. Nah, jadinya bagi anak-anak ustadz yang sudah balik, jangan pernah kalian tinggalkan apa saja yang diperintah Allah, apa saja yang larangan Allah. Kenapa? Karena kalian sudah dibebani, artinya sudah memiliki tanggung jawab yang harus kalian laksanakan. Kalau seandainya tanggung jawab kalian kalian kerjakan, ia berakibatnya apa? Mendapat dosa atau balasan dari Allah. Berbeda kalau waktu kalian sebelum balik. Ya. Para ulama fikih sepakat bahwa akil balik menjadi syarat dalam ibadah. Nah, para ulama sepakat orang yang balik itu adalah menjadi syarat dalam ibadah atau muamalah. Orang beribadah kalau akil balik atau yang sudah belum balik itu tidak diwajibkan baginya untuk sholat. Tapi kalau dia sudah balik, dia wajib untuk sholat dan sebagainya. Dalam ibadah berakal menjadi syarat wajib, salat, puasa dan sebagainya. Nah, dalam beribadah baik sholat, puasa itu syarat wajibnya adalah berakal. Kalau dia akalnya belum sempurna, nah berarti dia tidak dibebani sesuatu ibadah kepadanya. Seperti apa? Sholat. Orang gila kenapa nggak dibebani sholat? Kenapa? Karena akalnya tidak sempurna. Karena akalnya tidak sehat, makanya dia tidak dibebani kewajiban atau dibebani syariat Islam. Nah, bagi anak-anak ustadz yang di rumah yang merasa dirinya sudah balik, ustadz harapkan agar senantiasa menjaga melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Nah, selanjutnya apa? Tanda-tanda balik bagi anak laki-laki. Nah, satu tanda balik bagi anak laki-laki itu ihtilam, keluar sperma atau mani. Nah, itu bisa disebabkan bermimpi atau dengan yang lain. Ya, bagi anak-anak yang sudah pernah ihtilam, bermimpi keluar air mani atau sperma, itu disebabkan karena bermimpi dan sebagainya, maka anak seorang laki-laki tersebut maka dikatakan balik. Yang kedua adalah telah sampai umur 15 tahun. Nah, bagi anak laki-laki itu apabila sudah 15 tahun, maka bisa dinyatakan anak tersebut sudah balik. Nah, seorang anak laki-laki dapat dikatakan telah balik apabila anak tersebut telah berumur 15 tahun ke atas atau usia minimal 12 tahun. Nah, kalau seandainya di usianya 12 tahun tersebut anak tersebut ihtilam bermimpi, maka anak tersebut bisa dinyatakan sudah balik. Kalau seandainya anak tersebut belum 15 tahun tapi belum berihtilam, maka tetap dikatakan anak tersebut sudah balik. Kenapa pada usia di situ disebutkan sudah dinyatakan balik? Kenapa? Pada usia seseorang telah sampai pada kesempurnaan akal dan kekuatan fisik. Nah, karena di usia tersebut anak tersebut sudah memiliki kesempurnaan akal dan kekuatan fisik. Makanya dari itu ya, makanya sempurnanya akal berarti dia berakal sehat, bukan gila, berarti akalnya sudah sempurna, makanya dia disebut dengan anak yang sudah balik. Yang ketiga apa? Tanda-tandanya yaitu telah tumbuh bulu di kemaluan. Anak laki-laki yang sudah balik biasanya di sekitar kemaluan ditumbuhi bulu atau rambut. Selain itu, ada sebagian tubuh lain yang juga ditumbuhi bulu seperti bulu ketiak, kumis dan bulu kaki. Nah, diantaranya kalau seorang yang usianya sudah mencapai 15 tahun atau sudah ihtilam, itu
secara biologis itu akan tumbuh ya bulu-bulu di kemaluan atau di tempat-tempat tertentu seperti bulu ketiak, bulu kumis dan sebagainya. Artinya kalau orang yang sudah berkumis itu kemungkinan besar tuh sudah balik. Kalau sudah balik berarti dia sudah memiliki kewajiban syariat Islam. Dia sudah dibebani syariat Islam pada dirinya. Nah, yang kedua adalah yang ketiga adalah tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Tadi laki-laki. Nah, sekarang perempuan. Apa tandanya? Nah, kalau perempuan pertama telah sampai usia 9 tahun atau 15 tahun. Nah, lebih muda daripada laki-laki tadi, minimalnya 12 tahun. Kalau perempuan adalah 9 tahun. Kalau seandainya perempuan sudah berusia 9 tahun ya, nah sudah haid umur usia 9 tahun, maka haid tersebut bisa menunjukkan bahwa anak tersebut sudah balik. Nah, sama tumbuh bulu kemaluan sama ya, yang sama seperti laki-laki. Yang bedanya apa? Yang perbedaannya antara laki-laki dan perempuan tadi adalah haid. Nah, ini haid ini adalah yang terjadi hanya khusus buat perempuan. Ini yang biasanya yang lebih sering dialami seorang perempuan itu balik ya. Tanda yang paling sering ditemui perempuan yang sudah balik itu adalah haid. Apa itu haid? Haid adalah keluar darah dari seorang wanita dari rahim dalam batas waktu tertentu. Keluarnya darah haid bukan disebabkan penyakit atau proses persalinan atau itu adalah merupakan sunnatullah, bukan karena dia penyakitnya atau karena melahirkan, tapi emang sunnatullah yang sudah terjadi ya. Nah, itu ya perbedaannya di antara laki-laki dan perempuan, sama-sama usia. Nah, di usia tadi kalau laki-laki minimalnya 12 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Kalau seandainya perempuan itu haid di bawah 9 tahun itu bisa tidak dinyatakan balik ya. Tapi ya beda ya, sama dengan ya, yang penting kalau dia sudah usia 9 tahun, kalau dia sudah haid berarti anak perempuan tersebut sudah dinyatakan balik. Tapi kalau sebelum usia 9 tahun itu bukan dinyatakan balik. Ya bisa dimengerti ya anak-anak Ustadz, itulah tanda-tanda orang atau ciri-ciri baik laki-laki atau perempuan bisa dinyatakan balik. Kenapa harus tahu kita ciri-ciri balik tersebut? Kenapa? Itu sudah menentukan kalau kita sudah balik, itu menentukan bahwasanya kita sudah memiliki tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Nah, makanya harus perlu kita ketahui tanda-tanda ini baik laki-laki atau perempuan. Yaitu buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana adalah tanda-tanda balik. Mungkin bisa dipahami ya. Kalau memang belum dimengerti bisa nanti sambil baca lagi bukunya atau bertanya langsung lawan Ustadz, boleh lewat WA atau sebagainya, terserah ya. Ustadz siap terus. Nah, kalau ada yang bertanya, Ustadz dengan senang hati insya Allah akan menjawab. Nah, bagi anak-anak Ustadz mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya. Di pertemuan ini kita membahas tentang balik. Intinya balik itu adalah orang yang sudah dibebani kewajiban syariat Islam. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang Islam ya, baik laki-laki atau perempuan, harus tahu apa ciri-ciri atau tanda-tandanya orang tersebut bisa dinyatakan balik. Udah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak Ustadz yang di rumah ya. Pesan Ustadz ya, tetap rajin semangat, tetap semangat belajarnya walaupun kondisi kita seperti ini. Jangan sampai ini penghambat bagi kita untuk belajar ya.
Kalau kurang mengerti boleh baca-baca bukunya ya, silahkan sambil belajar ya. Intinya jangan menunggu ya pintar bersama saja, jangan menunggu ada tugas, jangan menunggu diperintah baru mau belajar, tapi harus ada kreativitas kalian masing-masing untuk bisa memanfaatkan waktu keadaan yang seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ustadz mohon maaf apabila ada kekurangan, tapi sebelum saya tutup, mari kita akhiri dulu pembelajaran hari ini sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.